Halo, masih bersama saya Satriadi, masih juga di sesi kedua pelatihan IoT dan sekarang kita masuk ke materi ke-6, dan kali ini kita akan mencoba sensor gerak atau PIR. Oke. Objektivitas yang akan kita capai pada materi ke-6 ini, yang pertama mengetahui sensor PIR dan modul PIR sensor. Kedua, mengetahui cara kerja dari modul PIR sensor. Yang ketiga, mengetahui fungsi dari PIR sensor dalam kehidupan. Oke, agenda yang akan kita laksanakan di materi kali ini, yang pertama, mengenal modul sensor gerak PIR. Dua, cara kerja modul sensor PIR. Yang ketiga, implementasi sensor gerak PIR. Yang keempat, mengendalikan lampu LED dengan sensor gerak PIR. Oke, mengenal modul sensor gerak PIR. Ini PIR merupakan kependekan dari pasif infrared, merupakan sensor pendeteksi gerakan, merupakan komponen berbasiskan infrared namun tidak memancarkan cahaya atau pasif. Poin keempat, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi. Memiliki 3 buah pin untuk dapat menggunakannya, yaitu VCC atau 5 volt, out, dan ground. Jadi sensor PIR atau pasif infrared ini merupakan sensor yang pada dasarnya itu sebetulnya infrared, hanya saja infrared ini dia tidak memancarkan cahaya, tapi dia menerima atau merespon energi dari pancaran inframerah dari luar untuk masuk ke dalamnya gitu. Dan sensor PIR ini memiliki 3 buah pin untuk aktivasinya, atau nanti kita menggunakan sensor PIR ini ada 3 pin, yaitu VCC atau 5 volt, ada pin out, dan ada ground. Oke, masih di mengenal modul sensor gerak PIR. Sensor PIR hanya bisa mendeteksi tubuh manusia saja karena adanya IR filter yang menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif. Panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh manusia berkisar antara 9 sampai 10 mikrometer. Dan IR filter di modul sensor PIR mampu menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif antara 8 sampai 14 mikrometer. Jadi pada intinya sensor PIR ini hanya bisa mendeteksi gerakan dari tubuh manusia saja, sementara untuk hewan dan makhluk lain itu belum bisa, karena spesifikasi inframerah yang dapat terukur ini hanya untuk manusia, yaitu berkisar antara 8 sampai 14 mikrometer. Oke. Berikutnya ada gambaran fisik, bentuk fisik dari sensor PIR seperti ini. Dia bentuknya seperti rumah Eskimo, rumah iglo ya. Ada semacam setengah bola berwarna putih menutupi rangkaian seperti ini, dan bila kita balikan ada rangkaiannya juga. Memiliki 3 buah pin, ada ground, out, VCC seperti yang disebutkan di awal tadi. Oke, masih mengenal modul sensor gerak PIR. Di sini ada gambaran secara garis besar cara kerja dari modul sensor PIR, di mana di sini ada sebuah lensa Fresnel. Lensa Fresnel ini bagian yang saya sebutkan seperti rumah Eskimo tadi, di mana lensa ini berfungsi untuk agar inframerah yang masuk pada sensor piloelektrik ini terfokus melalui lensa Fresnel. Oke, kurang lebih seperti ini. Berikutnya
masih mengenal modul sensor gerak pir, dan ini merupakan komponen utama dari sensor gerak pir. Namanya adalah sensor piroelektrik, dan kita lihat sensor ini berada di bagian dalam lensa Fresnel. Di sini kita lihat ini sensor gerak pirnya secara fisik, kita buka, dan ini merupakan sensor piroelektriknya ada di dalam. Cukup jelas ya. Saya tutup lagi. Ini punya 3 pin juga ya, tambahan. Oke, berikutnya ke cara kerja modul PIR sensor. Yang pertama, pancaran sinar inframerah masuk melalui lensa Fresnel dan difokuskan untuk diterima oleh sensor pyroelektrik. Oke, di tahap pertama ini lensa Fresnel menerima sinar inframerah yang masuk, kemudian memfokuskan sinar inframerah tersebut untuk dimasukkan ke sensor pyroelektrik. Oke, di proses kedua ini sinar inframerah yang mengandung panas dikonversikan oleh sensor pyroelektrik untuk menjadi arus listrik sinyal analog. Di sini terjadi perubahan energi yang dilakukan oleh sensor pyroelektrik, di mana energi panas yang dihasilkan oleh inframerah itu dikonversikan oleh pyroelektrik untuk menjadi arus listrik sinyal analog. Di proses ketiga ini sinyal analog diterima oleh rangkaian. Jadi setelah sensor pyroelektrik ini ada rangkaian khusus, di mana rangkaian ini memproses sinyal analog dan dikeluarkan sebagai logika 1 atau plus 5 volt. Oke. Seperti itu. Jadi pada intinya ketika modul sensor ini menerima gerakan dari manusia, itu pin output dari modul sensor akan menghasilkan plus 5 volt. Dan ketika gerakan tidak terdeteksi sama sekali, maka pin output akan kembali ke 0 volt. Seperti itu. Oke. Berikutnya implementasi PIR sensor. Yang pertama untuk security pendeteksi ruangan yang bersifat privacy tinggi. Jadi kalau teman-teman ruangannya nggak mau dikunjungi oleh orang lain atau nggak mau dimasuki sama orang lain, teman-teman bisa pasang PIR sensor lah. Oke. Berikutnya aktivasi aktuator sebuah sistem dalam ruangan yang akan menyala secara otomatis bila ada manusia memasuki ruangan yang dipasangi oleh sensor PIR. Misalkan teman-teman mau memasang lampu yang menyala otomatis kalau teman-teman masuk ke ruangan. Itu ketika teman-teman masuk ke kamar misalkan, itu lampu akan menyala tanpa harus menyalakan saklar dulu. Itu cukup praktis kan teman-teman? Oke. Sekarang kita langsung ke praktikum mengendalikan lampu LED dengan sensor PIR. Di sini sudah ada gambaran simulasi dari rangkaian yang akan kita susun, dan di sini ada koneksinya juga. Kita langsung praktekkan. Koneksi pertama ada pin 13 Arduino ke pin anoda LED via resistor. Oke, kita pasang dulu LED untuk teman-teman sudah tidak asing lagi. Jangan lupa pin yang paling panjang itu anoda dan yang lebih pendek itu pin katoda. Kita pasang seperti ini. Kita pasang resistornya juga seperti ini. Oke. Dan berikutnya kita pasang pin 13 Arduino untuk terhubung ke resistor seperti ini. Oke. Kedua, pin 8 Arduino
kepada pin out dari modul peer sensor. Oke. Pin 8 Arduino sebelah sini kita hubungkan ke breadboard dan terhubung ke pin out dari modul pin sensor. Pin out peer sensor itu ada di sebelah tengah, pin yang paling tengah, yang di tengah seperti ini. Berikutnya pin ground Arduino ke pin katoda LED dan pin ground dari modul peer sensor. Oke. Pin ground Arduino kita pasang juga di jalur minus yang ditunjukkan dengan warna biru. Kemudian kita pasang juga pin katoda LED sebelah sini. Kita pasang di minus juga, jalur biru seperti ini. Berikutnya pin ground modul sensor. Pin ground modul sensor. Di gambar simulasi ditunjukkan melalui breadboard dulu, tapi sebetulnya bisa langsung juga. Di sini saya pasang langsung seperti ini di jalur ground. Dan koneksi terakhir pin 5 volt Arduino terhubung ke jalur plus pada breadboard dan terhubung juga ke pin 5 volt pada modul sensor. Pin 5 volt Arduino berada di sebelah sini. Pin 5 volt Arduino kita pasang di jalur plus breadboard seperti ini yang ditunjukkan pada jalur warna merah. Kemudian berikutnya kita hubungkan ke plus dari modul peer sensor seperti ini. Tinggal satu lagi pinnya, hanya itu saja, pin VCC. Kita hubungkan langsung ke jalur plus di breadboard karena sudah terkoneksi dengan Arduino seperti ini. Oke. Berikutnya ini ada gambaran real dari apa yang telah kita susun, rangkaian yang telah kita susun. Dan sekarang kita masuk ke program Arduino IDE. Nantinya kita input seperti biasa ke Arduino IDE. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada int pin peer sama dengan 8, di mana perintah ini berfungsi untuk mengalokasikan pin 8 sebagai pin input dari sensor peer. Nanti pin 8 ini yang terhubung ke pin out dari sensor peer. Berikutnya ada int pin LED sama dengan 13, dan ini juga sama, merupakan perintah untuk mengalokasikan pin 13 untuk digunakan pada pin LED. Berikutnya ada int val titik koma. Ini deklarasi variabel val yang nantinya digunakan untuk menampung status dari hasil output dari sensor peer. Berikutnya void setup. Di void setup ini kita menggunakan monitor serial
Jadi di yang pertama ini ada serial.begin 9600. Kita akan menggunakan serial monitor dengan baud rate 9600. Jadi selain ada efek nanti nyala lampu, nanti kita akan tampilkan efeknya pada monitor serial juga. Berikutnya masih di void setup, ada pin mode kurung buka pin LED, output kurung tutup titik koma. Ini deklarasi pin LED yang digunakan untuk output. Sementara satu lagi ada pin mode kurung buka pin peer, input, dan ini deklarasi pin peer untuk dijadikan sebagai pin input karena pin peer ini menerima data, sementara untuk pin LED itu untuk mengeluarkan data. Dan berikutnya ada void loop. Di void loop ini ada sintas PAL sama dengan digital read kurung buka pin peer kurung tutup titik koma. Ini perintah untuk menampung status dari hasil output sensor peer untuk ditampung pada variabel PAL. Jadi nanti ketika ada perubahan pada sensor peer di bagian outputnya, hasilnya akan ditampung pada variabel PAL. Berikutnya ada fungsi if, fungsi perandaian. If kurung buka val sama dengan high, yaitu jika variabel val nantinya isinya high, atau nanti jika jika sensor peer itu menghasilkan output 5 volt, maka blok program pertama ini yang akan dikerjakan yaitu serial.print kurung buka kutip gerakan terdeteksi kurung tutup, ada kutipnya juga titik koma. Dan di blok program ini ada dua perintah. Perintah berikutnya ada digital write kurung buka pin LED, high. Ini untuk perintah untuk mengaktifkan lampu LED. Jadi ketika sensor peer ini menghasilkan output high, maka perintah pertama yang akan dilakukan. Perintah pertama ini ada dua perintah, di mana perintah pertama ini menampilkan kata gerakan terdeteksi pada serial monitor dan juga perintah untuk mengaktifkan LED. Nah, else ini sebaliknya, jika file ini menerima input low atau dari peer ini menghasilkan 0 volt, logika 0, maka perintah kedua yang akan dilakukan yaitu perintah kedua ini ada dalam satu blok. Pertama, serial.print tidak ada gerakan. Oke, dan perintah berikutnya digital write pin LED, low. Oke, perintah untuk menonaktifkan LED atau untuk memadamkan LED. Oke. Jadi kesimpulannya di void loop ini yaitu jika ketika sensor peer itu mendeteksi gerakan, maka lampu akan menyala, juga akan menampilkan kata gerakan terdeteksi pada serial monitor. Sebaliknya, jika tidak terdeteksi gerakan, maka di serial print akan ditampilkan tidak ada gerakan, juga LED akan padam. Oke. Di sini ada pula delay selama 1000 milisecond, maaf. Jadi ketika kondisi pertama terpenuhi, yaitu lampu LED nyala, maka akan menyala selama 1 second juga. Sebaliknya, ketika kondisi yang terpenuhi low, maka LED akan padam selama 1 detik juga. Oke. Begitu. Berikutnya kita langsung input listing program ini ke IDE Arduino, dan seperti biasa
saya sudah persiapkan listing program untuk diinput pada Arduino IDE. Telah selesai saya lakukan. Satu hal yang saya lupa, belum terkoneksi kabel USB. Saya koneksikan dulu. Cek port berada di COM 4. Kemudian kita upload programnya seperti ini. Seperti biasa, kita tunggu hingga done uploading dan program selesai di upload pada Arduino. Oke, selanjutnya kita coba sensor pirnya. Kita coba dengan gerakan. Saya gerakan, LED menyala dan tidak ada gerakan, LED padam. Saya gerakan lagi. Tiap ada gerakan, lampu LED menyala selama 1000 milisecond. Oke. Kemudian saya tampilkan di serial monitor juga. Oke. Tidak ada gerakan awalnya. Gerakan terdeteksi ketika saya gerakan tangan. Terdeteksi gerakan, tidak ada gerakan. Saya coba lagi. Ada gerakan lagi. Oke. Cukup jelas ya. Oke. Saya tutup. Berikutnya ke hasil mengendalikan lampu LED dengan sensor PIR, yaitu jika kode program dan instalasi pada rangkaian ini benar, maka bila ada gerakan terdeteksi oleh modul PIR sensor, maka lampu LED akan menyala selama 1 detik. Selama terdeteksi adanya gerakan, maka lampu akan terus menyala. Oke, seperti itu materi ke-6 dari sesi kedua pelatihan IoT. Cukup sekian, terima kasih.